Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mengawali pertemuan ini, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat sama-sama melakukan rapat kerja antara Kementerian Sosial dan Komisi 8 DPR RI. Ada bisnis proses yang perlu kami sajikan sedikit, kita ulang, di mana di dalam bisnis proses ini kita sudah memiliki data tunggal, di mana data kita yang sekarang ini telah ada perankingan. Jadi seluruh komposisi penduduk Indonesia, saya ulang seluruh komposisi penduduk Indonesia, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Desil 1 itu adalah kelompok atau keluarga atau individu yang paling bawah, yang isinya itu adalah dalam statistik disebut sebagai keluarga miskin atau miskin ekstrim. Inilah para anggota DPR yang saya hormati, setelah masuk di dalam data itu kemudian diintervensi, harapan kita setiap tahun terukur berapa jumlah KPM atau penerima manfaat yang bisa digraduasi. Ada graduasi 1, ada graduasi 2. Graduasi 1 itu mereka yang pada tahap pertama masih mendapatkan bansos, tapi pada graduasi kedua itu mereka sudah beralih kepada program pemberdayaan di kementerian, lembaga, atau juga mungkin program-program di pemerintah daerah. Intinya bahwa pendekatan yang kita lakukan sebagaimana perintah undang-undang dan arahan Presiden adalah sekali lagi terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Kita bisa terarah dengan suatu target yang jelas, seperti arahan Presiden tahun ini atau tahun depan, kemiskinan ekstrim sudah turun 0%, kemiskinan pada umumnya itu bisa turun di bawah 5% di tahun 2029. Arah kita cukup jelas, diintervensi mulai dari perlindungan jaminan sosial, kemudian direhab bagi yang memerlukan rehabilitasi sosial, dan terakhir adalah pemberdayaan. Setelah itu mereka digeser ke program kementerian atau lembaga yang lain. Pagu anggaran 1 tahun Kementerian Sosial sebagaimana yang ada di layar itu. Jadi ada sembako 43 triliun 860 miliar yang menyasar 18.277.083 keluarga penerima manfaat. Biaya salurnya 97 miliar rupiah. Biaya salur. Kemudian untuk PKH ada 28 triliun 709 miliar, menyasar 10 juta KPM, biaya salurnya 29 miliar rupiah. Untuk yatim piatu, ini kita menyasar 294.000 penerima manfaat, yang kita berikan 200.000 per bulan. Kemudian untuk permakanan lansia terlantar di atas 75 tahun, menyasar 136.000 penerima manfaat dengan anggaran 1.489 miliar. Penerima bantuan iuran sebanyak 96.800.000 jiwa yang merupakan usulan dari kabupaten atau bupati wali kota. Nilainya 48 triliun. Ini semua sudah cash transfer langsung kepada penerima manfaat. Apa itu DTSEN? DTSEN adalah basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. DTSEN digunakan untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
yang terukur dan berkelanjutan. DTSEN merupakan kumpulan dari pangkalan data sebagaimana dalam layar, ada DTKS, ada P3KE, ada Reksosek, dan juga ada data dari PLN, dari Pertamina, dan juga dipadankan dengan Dukcapil. Yang melaksanakan siapa untuk melakukan validasi dan verifikasi, yang diberi tugas dan tanggung jawab adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Di dalam DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional itu ada data tunggal individu, ada data tunggal keluarga, dan termasuk di dalamnya ada pemeringkatan sebagaimana yang telah kami lakukan atau kami sampaikan terdahulu. Inilah jalur pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Jadi ada data, ada jalur formal dan ada jalur partisipasi. Jalur formalnya bisa melalui RT RW, kemudian ke musyawarah desa atau kelurahan, lalu ada pendamping PKH, ada dinas sosial, BPS, kabupaten kota yang turut melakukan verifikasi. Setelah itu baru ditetapkan oleh bupati, wali kota, atau gubernur, atau pemerintah daerah, atau kepala daerah. Kemudian yang kedua adalah jalur partisipasi. Ini yang juga penting, di mana masyarakat boleh ikut usul sanggah melalui aplikasi Cek Bansos, di mana setelah masuk kepada aplikasi itu, nanti akan diverifikasi oleh para pendamping PKH, lalu dibawa ke Musdes atau Muskel, kemudian juga diproses bersama BPS, lalu ke Dinas Sosial, Kabupaten Kota, dan akhirnya masuk ke DataSen. Setelah itu baru masuk ke BPS. Nah, BPS dalam waktu tertentu akan mengirim kembali hasil dari verifikasi dan validasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua sekarang yang melakukan verifikasi validasi data adalah BPS dan akan dilakukan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan tahapan penyaluran bantuan kita selama ini, yaitu setiap triwulan. Nah, data terakhir itulah nanti yang akan dijadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan pada triwulan berikutnya. Apa manfaat DTSEN? Pertama, untuk mengarahkan kebijakan pemerintah lebih konvergen dan mengurangi bias akibat tumpang tindih data. Yang kedua, untuk memudahkan pensasaran program pembangunan pemerintah menjadi lebih tepat. 3, untuk memudahkan pemerintah menetapkan strategi pengentasan kemiskinan agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Keempat, untuk mengetahui profil sosial ekonomi penduduk Indonesia lebih lengkap. Yang kelima, untuk membantu pengalokasian anggaran pembangunan lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Dan yang terakhir adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyebab terjadinya perubahan DTSEN, yang pertama, keluarga dan individu yang menurut Dukcapil nonaktif tapi ditemukan dan dilakukan pendataan aset ground check oleh Kemensos, survei oleh BPS dan Dapodik. Kemudian juga ada pembentukan keluarga baru karena sudah menikah dan mempunyai anak. Yang terakhir juga ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dari hasil ground check ini ada beberapa catatan. Yang pertama, hasil ground check sudah diserahkan ke BPS pada tanggal 21 April 2025 dan selanjutnya akan digunakan untuk mengupdate variabel dan pemeringkatan ulang DTSEN oleh BPS. BPS menggunakan hasil ground check untuk memperbarui metode pemeringkatan kesejahteraan dan hasilnya dengan metode baru tersebut, ya. Hasilnya adalah angka inclusion error-nya menurun. BPS sudah menyerahkan kembali sebanyak 20 juta keluarga penerima bantuan sosial triwulan 1 dengan desil terbaru. 4, DTSEN
Baru hasil ground check dan perengkingan akan digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial tahap 2 yang akan disalurkan pada bulan Mei, Juni. Inilah gambaran singkatnya hasil exercise penerima Bansos triwulan 2 berdasarkan desain hasil pemutakhiran. Yang pertama, keluarga yang berhak menerima bantuan PKH dan sembako adalah 40% penduduk termiskin atau desil 1 sampai 4, sehingga rencana salur triwulan 2 sebagai berikut. Pertama, KPM PKH existing yang tetap dapat disalurkan pada tahap 1 sebanyak 8.320.312 keluarga penerima manfaat. Untuk memenuhi menjadi 10 juta KPM tahap 2, maka akan digantikan dari penerima sembako non-PKH yang mempunyai komponen dengan prioritas desil 1 dan desil 2. 2. KPM sembako existing yang tetap dapat disalurkan sebanyak 14.150.508 KPM. Untuk memenuhi menjadi 18,6 juta KPM pada tahap 2, maka akan digantikan dari penerima PKH non-sembako pada desil 1 sampai 4, ditambah data usulan dari pemerintah daerah dengan prioritas desil 1 dan desil 2. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, yang sekarang itu sudah sesuai dengan desain ada 8.320.312 KPM untuk PKH dan sembako 14.150.508 KPM untuk sembako.